Oke, perkenalkan nama saya Irfan Haji. Saya dari kelas 6 TI 3. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan sedikit tentang program yang telah kita buat dan kita jalankan. Mulai dari sini, ini kegunaannya untuk mengimpor scanner ke program, dan ini kelas penjualan. Terus yang ini merupakan suatu elemen wajib. Kalau tidak menggunakan ini, program tidak akan jalan. Nah, bagian scanner ini fungsinya untuk menginput suatu data. Nah, ini merupakan variabel-variabel yang akan kita gunakan nanti. Nah, terus kalau yang ini untuk menginisialisasikan jenis barang, penjualan, dan harga. Yaitu di sini ada jenis barang, ada yang mingguan, terus ada yang satuan, ada yang stok 1 dengan nilai 500, stok 2 dengan nilai 400, dan stok 3 dengan nilai 350. Terus yang bagian sini ini untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Nah, kalau yang bagian sini ini untuk menampilkan judul. Nah, ini untuk memasukkan jumlah barang. Nah, kalau yang bagian sini teman saya yang akan melanjutkannya. Oke, nama saya Valentin Manala Gahung, NIM 18024077, akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai program ini, mulai dari if sampai sebelum else if. Nah, ini dia. Sampai di sini programnya. Di sini mulai memasukkan output atau menampilkan judul pertama. Di sini ada sintaks barang yang pertama, baru kita memasukkan nama barang, memanggil satuan, lanjut ke setelah memasukkan harga satuan, dia akan keluar seperti ini, penjualan per minggu. Sama seperti yang di atas juga, barang yang kedua, terus ketiga, harga satuan. Dan ini akan menampilkan hasil dari yang di atas, sintaksnya. Ini adalah rumus. Nama barang 1, variabelnya, ditambah dengan minggu yang pertama, ditambah juga dengan minggu yang kedua, terus harga satuan. Lainnya sama seperti itu. Oke. Nah, ini rumusnya, minggu yang pertama ditambah dengan minggu yang kedua, terus ditambah dengan stok yang pertama. Di sini rumus X1 adalah minggu pertama sampai dikalikan dengan minggu ketiga. Lanjut ke rumus X2, minggu kedua dikalikan dengan minggu ketiga. Baru X3 itu stok yang pertama dikalikan dengan minggu yang ketiga. Sama seperti yang di atas, X4 minggu keempat dikalikan dengan minggu yang pertama. Oke, baru menampilkan hasil dari perkalian. Ini setelah hasil telah didapat dari rumus ini, lalu sambung ke rumus Y pertama, rumus Y1 itu X sama dengan X2 kurang X4. X2 kurang X4 berarti ini X2 kurang X4. X2 kurang X4. Nah, terus
yang stok, rumus stok X3 kurang X5 yang ini. Seterusnya ya baru Y2. Rumus Y2 stok dibagi dengan Y1. Y1 stok dibagi dengan Y1. Stok ini setelah dapat hasil ini dibagi dengan yang di atas. Lanjut Y3, rumusnya Y2 kali minggu yang kedua. Y2 ini dikalikan dengan minggu yang kedua. Minggu yang kedua. Rumus minggu kedua. Ya, ini. Masukkan. Dan Y4 stok dikurangkan Y3. Stok dikurangkan Y3. Stok dikurangkan Y3 yang ini. Yang ini dikurangkan dengan Y3 nih. Oke. Lanjut ke X6. X6 hasil dari X6. X6 sama dengan X6 sama dengan Y4 bahagi minggu pertama. Y4 yang ini dibagi dengan minggu yang pertama. Hasil dari minggu yang pertama. Dan terakhir untuk mencari Z. Z-nya itu rumusnya Z sama dengan tambah harga dari satuan kalikan harga satuan 1 X tambah harga satuan 2 Y. Ini rumusnya harga satuan dikalikan dengan X6 tambah harga satuan dikalikan Y2 yang harga satuan 2. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nama saya Taufik Gobel, oleh teman saya Valen. Nah, di sini codingnya apabila kita memasukkan jenis barang itu dua jenis barang. Lalu di sini ada tampilan judul untuk barang yang dijual, yaitu RAM, VGA, HDD, SSD. Ini menampilkan barang pertama yang akan kita input DP judul. Setelah itu di sini untuk menginput nama barangnya. Baru di sini untuk menginput DP harga. Ini. Lalu input penjualan minggu pertama dengan minggu yang kedua. Nanti akan dipanggil oleh scanner di sini. Ini. Lalu begitu juga barang yang kedua sama seperti yang barang pertama. Judul, baru input nama barang kedua, input harga barang yang kedua, input penjualan barang yang minggu pertama dan minggu kedua. Nah, setelah itu sini akan muncul tabel penjualan sama yang sudah dijelaskan oleh teman saya Valen. Sini adalah untuk tampilan untuk di dalam tabel. Ini DP variabel yang hasil dari yang akan input. Begitu juga dengan yang ini adalah hasil yang nanti orang akan input pada run di dalam tabel. Masuk ke rumus yang pertama, fungsi dari program linear. Lalu fungsi akan dikalikan agar bisa dieliminasi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ner. Lalu ini untuk menampilkan hasil perkalian. Ini adalah tampilan dari codingnya. Lalu ini adalah fungsi untuk menyelesaikan untuk mendapatkan nilai dari Y. Lalu untuk menampilkan hasil dari Y yang tadi kita sudah buat jalannya untuk diselesaikan oleh program. Lalu ini jalan untuk menyelesaikan
untuk mendapatkan nilai X. Kemudian ini juga untuk mencari X, masih untuk mencari X. Lalu di sini untuk menampilkan hasil dari X yang tadi sudah diselesaikan oleh program, yang nantinya akan diselesaikan oleh program. Kemudian akan muncul tampilan dari hasil X yang sudah dikerjakan oleh program. Nah, lalu untuk yang terakhirnya untuk mencari nilai Z sesuai yang ada di modul sistem println, ini untuk menampilkan fungsi dari nilai Z yang nanti akan kita cari. Kemudian Z, ini rumus dari Z. Nah, kemudian ini untuk menampilkan hasil dari Z. Ini untuk menambah baris baru. Terima kasih. Selanjutnya program akan kita run, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Raza Akbar Hakim Katili akan menjelaskan bagian running untuk program penjualan barang elektronik untuk minggu pertama dan minggu kedua. Yang pertama, saya akan memasukkan jumlah jenis barang, yaitu 2 jenis barang. Untuk barang yang pertama, nama barang yaitu SSD. Kemudian yang kedua, harga satuannya yaitu 20.000, misalkan kita taruh di sini 20.000. Untuk penjualan minggu pertama yaitu 1, penjualan minggu kedua yaitu 2. Untuk barang kedua yaitu RAM, harga satuan kita berikan saja 10.000. Kemudian penjualan minggu pertama berbalik yaitu 2. Kemudian penjualan minggu kedua yaitu 1. Nah, untuk barang yaitu SSD dengan RAM, untuk minggu pertama SSD terjual 1, RAM 2. Untuk minggu kedua SSD terjual 2. Untuk penjualannya 2, RAM 1. Untuk harga satuan SSD 20.000, RAM 10.000. Di sini 1X tambah dengan 2Y sama dengan 500, 2X tambah dengan 1Y sama dengan 400. Kita akan samakan untuk bagian X. Di sini kita samakan. Jadi di sini kita kalikan 1 dengan 2, kemudian 2 dikali dengan 1. Di sini menghasilkan 1X kali dengan 2 jadi 2X. Kemudian 2Y dikali dengan 2 jadi 4Y. Kemudian 2X dikali dengan 1 jadi 2X. 1Y dikali dengan 1Y. Kemudian di sini 500 dikali dengan 200 dikali dengan 2, maka hasilnya 1000. 400 dikali dengan 1, hasilnya 400. Kemudian 4Y kurang dengan 1Y sama dengan 3Y. 1000 kurang 400 sama dengan 600, maka Y sama dengan 200. Karena untuk 3 kita pindah ruas, makanya di sini jadi 600 dibagi 3 menjadi 200. Kemudian selanjutnya 1X tambah dengan 2Y sama dengan 600. 1X tambah 400 sama dengan 600. Karena di sini 2 dikali dengan 200 dari Y. Makanya di sini 2 kali 200 maka 400. Selanjutnya 1X sama dengan 600 kurang 400. Karena untuk 400 kita pindah ruas. Kemudian X sama dengan 200 dibagi 1. Untuk 1 kita pindah ruas, maka hasilnya X sama dengan 200. Kemudian ditanya Z. Untuk Z 20.000,
X tambah 10.000 Y sama dengan 6 juta. Karena untuk 20.000 kali X atau 20.000 kali 200 tambah dengan 10.000 kali Y atau 10.000 kali 200, maka hasilnya 6 juta. Itulah penjelasan dari saya mengenai running program untuk program penjualan barang elektronik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore.